Eksekutif produser dan juga sutradara dari film Virgo and the Sparklings. Jadi kami berikan kesempatannya, siapin pertanyaannya dari sekarang karena sebentar lagi kita akan undang jajaran cast, eksekutif produser dan juga sutradara dari film Virgo and the Sparklings. Saat kita siap ya, beberapa teman-teman media tadi ada yang katanya nggak apa-apa, tapi kita perhatikan. Buat yang di atas juga teman-teman media boleh mengisi di bagian-bagian depan untuk lebih nyaman dalam mengambil gambar. Jadi silakan untuk isi di bagian-bagian depan yang masih kosong. Jadi silakan buat teman-teman media yang masih ada di atas boleh ke bagian-bagian depan untuk nanti saat mengambil gambar agar bisa lebih nyaman ya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan sebentar lagi, oke? Jadi gimana nih? Coba kita pengen dengar lagi. Gimana teman-teman media, suka nggak? Tarik ya, paling suka ya. Part mana yang paling suka mas? Part apa? Tadi tepuk tangan part polisi ya. Penontonnya tepuk tangan ya. Ini luar biasa ya. Jadi artinya buat teman-teman media, terima kasih sekali lagi antusiasnya hari ini bekerja macet dan juga hujan di luar. Kalau begitu untuk teman-teman media yang hadir dan untuk tamu undangan juga teman-teman influencer yang hadir hari ini, langsung aja kita undang dimulai dari jajaran produser untuk film Virgo and the Sparklings. Tepuk tangan untuk Bang Joko Anwar, Bapak Bismarka Kurniawan, dan Bapak Wiki Veolindo. Silakan, ini dia jajaran produser. Tepuk tangan dong. Yes, itu dia. Terima kasih. Silakan duduk di tempat yang ada namanya masing-masing. Bang Joko, Bang Koko, Pak Wiki, silakan. Selanjutnya kita undang jajaran cast terlebih dahulu untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini untuk bersama-sama dengan teman-teman media yang hadir. Kita mulai dari Aubrey Aulia, Putri Siani, dan Dava Arik. Selanjutnya kita undang juga ada Gilbert Padiruhu, Yama Carlos, Irgi Fahresi, Aida Nirmala, dan Ibu Widi Mulia. Selanjutnya kita undang juga bersama kita ada Indah Kusuma, Rachel Chia, Mentari Novel, dan Mawar Teyong. Selanjutnya bergabung bersama kita Brian Domani. Dan juga kita undang bersama kita siapa yang kurang pemainnya. Ini dia The Virgos, Rebecca Kloma, Rashira Samita, Satin Saneta, dan Adisti Sarah. Serta tentunya kita undang sutradara dari film Virgo and the Sparklings, Bang Odi Harahap. Yes, ini dia sekali lagi teman-teman media boleh memberikan dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh tim dari Virgo and the Sparklings. Ini baru aja kita nonton teman-teman media dan tamu undangan yang hadir hari ini. Mungkin nanti akan sesuai, tapi kita minta sebelum ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media dimulai dari sutradara dulu, Bang Oceng. Ini luar biasa teman-teman. Nih ada sutradara di depan kita. Jadi mana part yang paling menyenangkan teman-teman media? Kenapa polisi ya? Oke, Bang Oceng silakan yang ingin disampaikan untuk teman-teman media. Berarti dengan antusias siang hari ini dengan sangat luar biasa. Silakan Bang Odi Harahap yang ingin disampaikan buat teman-teman media setelah menonton Virgo and the Sparklings. Selamat sore, terima kasih teman-teman media udah hadir untuk tes screening Virgo and the Sparklings. Sebenarnya langsung aja kalau ada yang ingin ditanyakan karena saya yakin kalian semua suka. Tepuk tangan dong. Satu yang mewakili para cast, kita minta Zara deh sebelum ke teman-teman media. Zara, silakan Zara. Langsung nempel loh lagunya, tadi ada yang udah mau nyanyi di ke depan nih. Silakan yang mau disampaikan buat teman-teman media setelah pada selesai nonton Virgo and the Sparklings barusan. Halo semuanya, selamat sore.
udah meluangkan waktunya ke sini dan nonton film Virgo. Tadi aku dengar juga pada happy nontonnya ya. Mohon supportnya untuk film ini ya. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Sarah. Sebelum ke pemain yang lain, kita ke teman-teman media langsung yang ingin ngobrol dengan para guest dan juga yang hadir hari ini. Oh ya, silakan bergabung. Ini ada Mas Irgi Farisi dan juga Mas Gilbert. Silakan Mas Gilbert dan juga Mas Irgi sebagai the parents ya. Nah, satu di ujung sebelah sana boleh. Iya. Oke. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya, ada di depan dulu. Boleh. Nih. Ya. Silakan ya, kita berikan kesempatan nih di awal langsung dengan teman-teman media. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, selamat sore semuanya. Saya Lendi dari tribunvideo.com. Saya mau langsung aja ke Brian Domani. Ini kan dia jadi fotografer ya. Ya. Gimana ya pendekatan karakternya? Apakah riset dulu kepada para fotografer atau gimana? Oke. Abang sendiri fotografer. Saya videografer. Videografer, oke. Terima Thank you kasih. for the question. Satu aja? Pertanyaannya. Satu aja. Mas Lendi, oke siap. Terima kasih Lendi dari Tribun Video. Terima kasih. Emang dari dulu aku suka foto-foto, yes, suka fotografi. Tapi masalahnya ini kan kamera sini kamera SLR yang analog, itu butuh lumayan banyak waktu. Dimanapun aku juga ada adegan yang di dark room, kalian lihat kan? Itu soalnya nggak bisa asal juga caranya. Tapi syukur aku punya teman yang emang punya dark room. Terus pas lagi pandemi lagi cuma berdua doang, ada kira-kira semingguan aku latihan buat campur-campur kimianya, cara fotonya, dan setiap kamera kan berbeda-beda. Dan syukurnya kamera yang aku latih itu sama persis kayak kamera yang aku pakai di sini. Oke, itu dia. Terima kasih Brian Domani. Selanjutnya, silakan teman-teman media yang ingin bertanya. Ya, di atas. Oke, di atas dulu ya. Berbaju kuning. Boleh agak turun, nggak apa-apa Mas, boleh. Yes. Oke, berdiri aja tetap biar teman-teman cast lihat nama, media, dan pertanyaannya. Halo sore, nama saya Mario dari Paradigma Film. Sebelumnya congrats buat filmnya, thank you, menghibur banget. Aku punya dua pertanyaan kira-kira boleh? Boleh. Satu mungkin buat Bang Odi. Ya. Kalau aku lihat dari daftar filmografinya Bang Odi kan ini kayaknya agak beda nih vibe-nya, lebih ke Gen Z ya. Nah, dari Bang Odi sendiri kira-kira risetnya gimana nih biar bisa langsung masuk ke dunia Virgo and the Sparkling? Yang kedua lanjut aja. Boleh ya, yang kedua Kedua langsung. mungkin buat Mawar, ya. Aku agak interest nih dengan karakter Carmen sebagai a broken villain. Kira-kira akan ada nextnya nggak di kedepannya? Oh, Kita dari aku, thank you ya. terima kasih udah minta bocoran di sini. Oke, jawabnya ya? Iya. Pokoknya dulu silakan jawab. Oke, untuk pendekatan, maksudnya ini Gen Z dengan remaja sekarang, pendekatan saya itu researchnya ke mereka. Gitu, karena memang ya itu bahasa dan segala macam yang berbeda ketika pandemi itu terjadi di awal di pandemi tahun pertama, itu bagian dari blessing in disguise karena saya sama mereka jadi punya waktu untuk ngobrol, gosip, apa hehe, walaupun lewat Zoom ya gitu. Nah, di situ justru kesempatan saya untuk masuk ke lingkungan dunianya mereka. Hasilnya ya gitu. Antara saya dan mereka. Itu dia, Virgo and the Sparkling. Terima kasih mengenai jawabannya. Selanjutnya Mawar, boleh silakan dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas, tapi mungkin kayaknya saya belum bisa menjawab ya. Semoga ditunggu aja nanti kabar terbarunya pasti. Itu dia, siap. Terima kasih. Semoga menjawabnya. Oke, thank you. Selanjutnya dari sini dulu ya. Nanti baru ke tengah ya. Halo, selamat sore. Nama saya Fadli dari Industri. Ingin bertanya untuk produser-produser yang ini kan film Bumi Langit yang ketiga ya, dan ini plotnya agak beda dengan film Bumi Langit sebelumnya. Terus kemudian di sini kan juga kental dengan musiknya, jadi buat cerita atau bagaimana ngebuat cerita dan musik ini tetap bisa nyatu dan akhirnya tidak saling yang mana yang lebih dominan gitu. Nah itu gimana produser atau pembuat film membuat cerita ini tonnya berpemilihan latar juga yang biasanya di Bumi Langit sebelumnya agak sedikit
gelap-gelap kumuh gimana gitu. Sekarang ini agak lebih terang gitu. Nah, itu bisa diceritain ya. Siap, terima kasih dari Indozone. Selanjutnya silakan boleh dijawab oleh produser Bang Joko, silakan mungkin. Jadi setiap kita memilih siapa yang akan mengerjakan film dari cinematic universe-nya Bumi Langit, produser dan kru itu biasanya adalah orang-orang yang paling tepat. Nah nanti saya akan menjelaskan bagaimana creative development dia untuk film Virgo and the Sparklings. Yang bisa saya jelaskan di sini adalah dari sisi universe-nya, dari sisi jagat sinemanya. Virgo and the Sparklings ini adalah cerita dari jagoan atau superhero yang masuk ke Patriot Taruna. Ya teman-teman, kalau misalnya kemarin dengar bahwa nantinya semua jagoan superhero yang ada di jagat sinema Bumi Langit ini seperti Gundala, Sri Asih, Tira dan sebagainya akan masuk ke kelompok Patriot ya, superhero dewasa, jagoan dewasa. Ada juga Patriot Taruna yang nanti akan dipopulasikan oleh jagoan-jagoan lebih muda. Salah satunya adalah karakter-karakter yang ada di Virgo and the Sparklings. Gitu. Tadi mau jawab dari teman yang nanya apakah Carmen akan muncul lagi? Iya. Ya obvious ya, dari ujung filmnya pasti ada. Masa dia pulang ke rumah? Ocai, jelasin Jai bagaimana Untuk kreatif, ya meramunya Bang Ocai, silakan. Terima kasih Bang Joko jawabannya. Oke, untuk kreatif sebenarnya gini kan, adaptasi ini dari webtoon. Webtoon yang udah dibaca banyak banget gitu, juta-juta orang udah diterjemahin. Nah, karena berangkat dari adaptasi itu plus film remaja, anak band, superhero. Jadi nuansanya memang harus ke sana gitu. Jadi itu prosesnya dan produser tuh juga tidak menggawang ini harus seperti itu ya, enggak. Dia base emang dari karakternya. Karakternya, dunianya memang penuh warna, ada komedi, ada anak band. Jadi dengan basic itu ya keluarlah dengan mood yang berbeda dari yang lain. Itu yang kita dari saya tidak mau mengkhianati webtoonnya dengan warna yang seperti itu, dan memang karakter yang ada Riani itu merupakan anak band, terus juga jagoan, jadi kita padukan itu menjadi satu, dan semuanya itu based on karakter, jadi nggak yang asal emang dia band kita nggak bikin ngarang-ngarang gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang tidak ada patokannya sebenarnya, jadi yang patokannya adalah karakter itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih Ocai. Iya, tadi udah yang tengah dulu ya, nanti baru ke sini dan ke sini. Silakan. Malam Media semuanya. dan pertanyaannya. Saya Asep dari Showbiz Nur TV. Untuk Azara, ini kan salah satu film yang beda gitu ya. Pertama tuh ini sebagai superhero juga, kemudian ngeband juga. Sebenarnya apa sih tantangan yang paling besar gitu? Apalagi kan basicnya kan Azara jadi girl group ya, kemudian jadi band gitu kan. Sama boleh ceritain dong bagaimana pendekatan untuk karakter Virgo ini dan bagaimana untuk latihannya? Banyak ya. Banyak ya, jadi ntar dijawab sama The Virgos juga nih untuk latihannya gimana, ngeband apa segala macem ya. Siap, silakan Zara dulu. Kak Asep, makasih udah nanya. Tadi apa ya? Agak banyak nggak pertanyaan. Tantangannya untuk Zara apa nih, kan kayak Aku genre yang agak beda lupa nih. ya. Beda nih untuk Zara nih. Tantangannya banyak banget jujur. Ini salah satu project yang aku sempet agak ragu aku tuh sanggup atau enggak sejujurnya Pak. Pada saat awal ditawarin itu karena kayak gini nggak mungkin aku tolak, tapi aku sanggup atau enggak gitu. Di dalam hati aku tuh gitu. Iya. Tapi setelah ketemu Pak Ocai dan teman-teman yang lain diyakinkan gitu, yang paling sulit udah pasti gitar ya, untuk main gitar. Karena aku sama sekali nggak suka alat musik, terus di sini belajar gitarnya juga lumayan lama, sempat ganti guru 2 kali, dari gitar akustik ke gitar listrik, terus aku nggak pernah nyanyi sendiri, selalu rame-rame, bareng-bareng, 50-50 lagi. Terus sekarang nyanyi sendiri, ada 4 lagu totalnya, itu untuk GPD-nya aja tuh susah gitu, itu sampai akhirnya yakin karena dibikin percaya dirinya dengan
lesnya rajin, biarpun selama COVID kita di rumah, aku latihan juga lewat Zoom sama guru vokalnya, sama Kak Ines, terus sama guru gitarnya ada Mas Gali, terus sama yang pastinya salah satu yang paling berat adalah fightingnya, di sini actionnya, dan sling-slingnya juga itu terlihatnya enak kan, terbang-terbang, tapi aslinya takut banget, sampai nyangkut-nyangkut loh aku, rambut aku kejantok di sling loh. Aku sempet syuting botak tahu dikit. Udah ketarik. Karena ketarik ya? Oke, tepuk tangan dong untuk Zara. Kita tanya ke The Virgos juga nih untuk kesulitan dari nge-band sendiri. Tadi Zara bilang tantangannya salah satunya di situ. Kalau Satin sama Ashira gimana kesulitannya untuk di proses nge-band ya bareng? Ya, silakan Satin. Coba dulu, biar dulu. Sini yuk. Lucu banget. Dari aku sebenarnya karena Usi di sini main keyboard dan main piano, yang dimana saya tuh anaknya agak buta ini ya, not balok gitu. Jadi belajar dari not balok, kayaknya itu sih yang tersulit menurut aku, karena baca not balok tuh benar-benar harus bisa dibaca, harus bisa menerapkannya juga, terus harus bisa sambil ngeband, gimana caranya bisa jadi satu band. Fightingnya menurut aku lebih ke arah menarik dan challenging sih, bukan kesulitan. Karena di situ kita kayak di challenge untuk gimana sih caranya bisa terlihat kayak keren, tapi tetap safety, itu gimana gitu. Jadi kita mostly belajar safety-nya gitu. Kalau Cila gimana ya Cila? Nah, Ashira gimana Satin? Kalau aku sih yang menantang dari sini karena kita harus believable as a band kan. Maksudnya Virgo ini adalah satu band yang emang udah manggung-manggung gitu, yang dimana aku, Satin, dan juga Zara harus terlihat kita tuh jago gitu. Jago. Padahal lagu-lagunya The Virgos ini jago. Kamu aja gue disuruh ya. Padahal lagu-lagunya The Virgos ini buat kita semua tuh cukup sulit ya, karena beat-beatnya yang bener-bener kencang, terus latihannya juga yang harus bagi-bagi sama fighting sama acting. Cuman satu hal yang bisa bikin aku merasa terbantu karena chemistry antara kita udah. Oh. Emang enggak? Gitu. Kalau karakter kamu sendiri kan situ lucu celutukannya gitu, apa itu turun dari darah sang ayah? Itu sebelah sana. Oh iya, halo Pak. Iya, kan bisa lihat di terakhirnya, gitu. Emang udah turunan kayak. Jadi ngebuild karakter Orika sendiri gimana tuh ngobrol sama sutradara itu, Shira? Gimana ya? Padahal lu nggak terlalu komedi awalnya, gimana? Emang lucu. Berarti emang lu lucu dari sana aja, Cil. Ya nggak sih? Lo lucu dari sananya berarti. Kamu biasa tuh. Tepuk tangan dong untuk The Virgos. Terima kasih. Kita ke teman-teman media lainnya, silakan di sini dulu ya. Nanti baru ke sini. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya, Mas. Halo, saya Cakra dari Inventory. Pertama, congrats untuk filmnya. Keren, lucu, menghibur. Pertama ini buat Zara, Mawar, dan juga Brian, sekaligus Om Odi. Borongan ya, oke. Enggak, ini aku mau nanya karena ini filmnya super duper Gen Z kan, Zodiac gitu kan. Jadi aku mau nanya kayak ada riset gak sih soal Zodiac ya? Karena di film ini banyak persinggungan gitu soal Zodiac gitu ya. Untuk kalian semua. Terus yang kedua, karena ini soal band juga. Kebetulan aku suka juga sama lagunya tadi. Yang mana? Yang coba dong, rapnya dong. Coba dong. Ayo dong. Nanti dikasih official merchandise Virgo and the Sparklings, ayo. Ntar aku hafalin deh ya. Jadi untuk band Virgo dan Scorpion Sisters ya. Ya, betul. Kayak bakal langgeng nggak sih? Maksudnya untuk di relive juga gitu ya? As a band gitu? Iya, aku Okay. penasaran juga kalau bisa nonton mereka di music festival mungkin. Gitu. Kantornya sering adain ya. Iya. Thank you. Siap, terima kasih. Oke, mungkin mau dulu silakan mau atau teman-teman dari Zara, The Virgos, kemudian yang lain. Ini ada riset tersendiri kan tentang tadi Gen Z banget, zodiak gitu, bersinggungan dengan Gen Z banget kalau katanya. Iya itu, ada riset tersendiri nggak dari karakternya kan Virgo. Virgo berdasarkan zodiak gitu. Enggak sih, tapi mungkin bisa dilihat nggak sih Pak dari kita semua The Virgos itu zodiaknya Virgo, semuanya overthinker kan di sana. Dikit-dikit ngelakuin apa, aduh mundur nggak jadi, aduh gitu, itu Satin banget. Satin kan Virgo. Jadi kita belajar dari Satin ya.
Dava juga gak dihitung. Gak dihitung parah banget. Poli gimana Poli? Kalau dari teman-teman tadi ada yang bilang The Virgos, nanti kita juga tanya ke teman-teman ini ya Scorpio yang sudah ada di sini mau lanjut apa enggak? Ada kemungkinan kah untuk in real life? Itu bapak-bapak produser kayaknya yang bisa menjawab. Coba sebelum ke produser kita tanya sama masing-masing. Nanti dikabarin. Sama masing-masing personil The Scorpion Sisters yang sudah ada di sini. Ya, kita tanya kalau kalian gimana serunya sebagai The Scorpion Sisters, terus pengen nggak ada lanjutan project dari The Scorpion Sisters? Ini aku silakan boleh duluan nih. Mentari silakan, Rachel silakan. Halo semuanya, saya Mentari Novel. Di Scorpion Sisters jadi gitaris. Kalau ditanya pengen apa enggak ya pengen ya gitu. Kayaknya seru juga Scorpion Sisters ada di festival gitu. Cuman agak berat membayangkan mainin melodinya ya. Karena gitaris. Iya, karena gitaris gitu. Tapi ya kalau diajak latihan ya kita latihan aja. Let's go. Rachel gimana Rachel? Gimana ya, soalnya di basic dari Scorpio Sisters sendiri orang-orang itu kan musisi Udah semua musisi, ya, iya. kan. Indagus, Mawar. Itu mungkin akan sangat luar biasa kalau misalkan bisa real life ya. Kita tanya teman-teman media ya, gimana setuju nggak? Setuju. Oh setuju banget, coba kata ini di depan. Ada yang dukung Virgo kayaknya sih. Indah Sebagai band. Sebagai band ya, oke. Jadi Indagus silakan. Halo semuanya, aku Indaku sebagai nanti di sini main bass ya. Ya. Aku bahkan jadi suka bass juga karena pertama kali main bass di Scorpion Sisters ya sama bareng kita berempat dan aku sih gas ya. Gas ya. Bisa mungkin di festivalnya bulan depan oke sih. Langsung bulan depan, langsung ada jadwal. Ditunggu undangannya teman-teman. Nah itu dia Scorpio Sisters. Oke. Mawar gimana Mawar? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pasti ya pengen banget sih manggung sama The Scorpion Sisters, nyanyiin lagu kita gitu. Ya gimana Kak bulan depan ya tadi? Jadi ya pasti kita semua tertarik banget sih buat nyanyi manggung sebagai The Scorpion Sisters gitu. Jadi mungkin nanti ditunggu bulan depan ya Mas. Oke, udah banyak ngomong-ngomong tinggal nanti ya Pak Adi ya ngobrolin sama bapak-bapak produser di belakang. Tinggal kita kawal teman-teman media. Terima kasih loh pertanyaannya. Oke, selanjutnya sini dulu ya Mbak, baru nanti di sebelah sana ya. Silakan Mas, nama, media dan pertanyaannya. Ya, halo, saya Upi dari Habis Nonton Film. Mungkin pengen nanya ke Bang Jokan. Ini kan kalau Sri Asih kemarin kan eventnya terjadi hampir barengan sama Gundala. Kalau ini timelinenya tuh ada time skip gak ya? Setelah Gundala dan Sri Asih itu aja sih. Oh lagi coba ngebung-ngebungin ya, Februari. Karena tadi ada Cempaka juga kan, maksudnya Cempaka kan belum muncul sama kali tiba-tiba. Mungkin kan dia. Yang mana? Kok? Kan udah nonton semua kan? Udah, iya. Mungkin kan dia bakal jadi leadernya Patriot. Langsung insecure. Kok salah ya? Langsung salah kayak gitu. Oke. Oke, jadi timeline The Virgos and the Sparklings ini di mana gitu ya setelah dengan Gundalanya? Oke. Bang Joko Anwar silakan. Ya, udah pernah di spill ini sekitar 2 tahunan setelah Sri Asih dan Gundala. Oke, itu ya Mas. Siap. Aman ya, udah mulai nyambung puzzle-puzzle di kepalanya. Oh tinggal Cempakanya, gimana katanya? Kenapa pertanyaan ada pertanyaan tentang Cempakanya? Gak mau dijawab. Cempaka berjawab. Jangan spoiler. Maksudnya bakal ada diceritainkah Cempakanya itu gabung pas kapan atau dia bakal jadi leader dari Patriot Taruna? Tapi jangan ditulis ya. Kata Jokan, Cempaka. Cempedak. Okay. Dalam setiap entry dari BCU kita selalu memperkenalkan karakter yang nantinya akan kita gali lebih lanjut di film-film atau series selanjutnya gitu. Jadi sebagaimana halnya tradisi ini yang sudah kita lakukan dari awal di Gundala dan Sri Asih, di Sri Asih juga ada beberapa lagi gitu ya, dan di sini tentunya
Sebenarnya bukan cuma Cempaka loh yang muncul di Virgo and the Spark, itu ada beberapa jagoan, beberapa superhero loh yang belum dirilis nanti yang akan jadi superhero. Siapakah dia? Siapakah dia? Tunggu saja. Kalau kita lanjut ya. Oke, terima kasih Bang Joko Anwar. Tepuk tangan dong untuk jawabannya. Biar tetap menjadi misteri-misteri ya untuk yang di sini. Silakan nama, media, dan pertanyaannya. Iya, selamat sore semua. Perkenalkan saya Pak Lupi Krakatau dari Teater Indonesia. Pertanyaannya untuk, seperti kita tahu bersama ya, superhero internasional itu kan sangat